Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah dari jurusan Tadis Bahasa Inggris kelas 5E. Di sini saya akan membuat video materi mengenai nikah. Yang pertama ada definisi nikah, dasar hukum nikah, syarat dan rukun nikah, serta beberapa hal mengenai nikah. Mari kita simak video penjelasannya. Pengertian nikah. Menurut bahasa, nikah berarti penyatuan, diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. As-San'ani dalam kitabnya memaparkan bahwa an-nikah menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukkan serta percampuran. Kata nikah itu dalam pengertian persetubuhan dan akad. Secara terminologi, menurut Syayuti Talib, nikah ialah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Sedangkan Zahri Hamid merumuskan nikah menurut syara ialah akad ijab qabul antara wali, calon istri, dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya. Selanjutnya, dasar hukum nikah. Firman Allah ayat 3 surat 4 An-Nisa artinya, dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka nikahlah seorang saja. Quran surat An-Nisa ayat 3. Ada juga Quran surat An-Nur ayat 32 yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak bernikah dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya, dan Allah maha luas pemberiannya lagi maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Selanjutnya rukun nikah. Rukun nikah akad pernikahan ada 5, yaitu yang pertama adanya calon suami, yang kedua adanya calon istri, yang ketiga adanya wali, yang keempat adanya 2 orang saksi laki-laki, dan yang kelima adanya ijab dan qabul. Selanjutnya adapun syarat nikah. Yang pertama syarat-syarat calon suami. Yang pertama beragama Islam, yang kedua jelas ia laki-laki, yang ketiga tertentu orangnya, yang keempat tidak sedang berihram haji atau umroh, yang kelima tidak mempunyai istri 4 termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah tolak raji'i. Selanjutnya tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan termasuk istri yang masih dalam menjalani iddah talak raji dan tidak dipaksa dan juga bukan mahram calon istri. Yang kedua ada syarat-syarat untuk calon istri. Yang pertama beragama Islam atau ahli kitab, yang kedua jelas ia perempuan, yang ketiga tertentu orangnya, yang keempat tidak sedang berihram haji atau umroh, yang kelima belum pernah disumpah li'an oleh calon suami, yang keenam tidak bersuami atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain dan telah memberi izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahinya. Yang terakhir bukan mahram calon suami. Selanjutnya syarat-syarat untuk wali. Yang pertama beragama Islam jika calon istri beragama Islam. Yang kedua jelas ia laki-laki. Yang ketiga sudah balik atau telah dewasa. Yang keempat berakal, tidak gila. Yang kelima tidak sedang berihram haji atau umroh. Yang keenam tidak mahjur bisafah atau dicabut hak kewajibannya. Yang ketujuh tidak dipaksa. Yang kedelapan tidak rusak pikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya. Yang terakhir tidak fasik. Selanjutnya ada syarat-syarat 2 orang saksi laki-laki. Yang pertama beragama Islam, yang kedua jelas ia laki-laki, yang ketiga sudah balik, yang keempat berakal, yang kelima dapat menjaga harga diri, yang keenam tidak fasik, yang ketujuh tidak pelupa, yang kedelapan melihat tidak buta atau tunanetra,
Yang ke-9 mendengar, tidak tuli atau tunarungu. Yang ke-10 dapat berbicara, tidak bisu atau tunawicara. Selanjutnya tidak ditentukan menjadi wali nikah. Dan yang terakhir memahami arti kalimat dalam ijab qabul. Dan syarat-syarat ijab qabul. Yang pertama, dengan kata-kata tertentu dan tegas. Yang kedua, diucapkan oleh wali atau wakilnya. Yang ketiga, tidak dibatasi dengan waktu tertentu. Yang keempat, tidak dengan kata-kata sindiran. Yang kelima, tidak digantungkan dengan suatu hal. Yang terakhir, ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Contoh ijab qabul akad pernikahan. Yang pertama, wali mengijabkan dengan mempelai laki-laki mengkabulkan ijabnya. Ya Ali ankahtuka Fatimah binti Bimahri Alfi Rubiyatin halan. Dalam bahasa Indonesia, hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuanku dengan engkau dengan mas kawin 1.000 rupiah secara tunai. Qabulnya, qabiltu nikahaha bil mahril mazkuri halan. Dalam bahasa Indonesia, saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan saya dengan mas nikah tersebut secara tunai. Selanjutnya, wali mewakilkan ijabnya dan mempelai laki-laki mengkabulkan ijabnya. Ya Ali ankahtuka Fatimata binta Muhammadin mewakili bimahri alfi rubiyatin halan. Dalam bahasa Indonesia, hai Ali, aku nikahkan Fatimah anak perempuan Muhammad yang telah mewakilkan kepada saya dengan engkau dengan mas nikah 1.000 rupiah secara tunai. Qabulnya, qabiltu nikahaha bimahri alfi rubiyatin halan. Dalam bahasa Indonesia, saya terima nikahnya Fatimah anak perempuan Muhammad dengan saya dengan mas kawin 1.000 rupiah secara tunai. Selanjutnya ada tujuan nikah. Yang pertama, untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Yang kedua, untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Selanjutnya ada larangan nikah. Larangan nikah dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mahram mu'abbad, yaitu perempuan-perempuan yang haram dikawini oleh seorang laki-laki untuk selamanya disebabkan oleh hubungan kekerabatan atau nasab adalah sebagai berikut. Yang pertama, ibu, anak, saudara, saudara ayah, saudara ibu, anak dari saudara laki-laki, dan anak dari saudara perempuan. Yang kedua, ada mahram ghairu mu'abbad, yaitu larangan kawin yang berlaku untuk sementara waktu, seperti mengawini 2 orang saudara dalam satu masa, poligami di luar batas, larangan karena ikatan nikah, larangan karena talak 3, larangan karena ihram, dan larangan karena zina. Berikut macam-macam hukum nikah dalam Islam dikutip dari Islami. Yang pertama, wajib. Hukum nikah menjadi wajib bila seorang telah mampu, baik secara fisik maupun finansial, sedangkan bila ia tidak segera menikah dikhawatirkan berbuat zina. Yang kedua, sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Yang ketiga, makruh. Selanjutnya, hukum nikah makruh. Hal itu terjadi bila seorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina, padahal apabila ia menikah ibadah sunnahnya akan terlantar. Selanjutnya, mubah. Seorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah sementara ia belum berniat memiliki anak, dan seandainya ia menikah ibadah sunnahnya tidak sampai terlantar. Yang kelima, haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin, atau jika menikah ia akan mencari mata pencarian yang diharamkan oleh Allah padahal sebenarnya ia sudah berniat menikah dan mampu menahan nafsu dari zina.
Itu tadi video penjelasan materi tentang nikah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.